Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita memasuki bab ketiga, yaitu teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kegiatan belajar mengajar, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang kalian dengar atau kalian baca. Yang kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi yang kalian dengar atau kalian baca. Teks eksposisi adalah teks yang berisi paparan atau uraian yang menjelaskan, memberitahukan atau menerangkan tentang suatu permasalahan. Jenis teks eksposisi yang pertama, identifikasi, perbandingan atau pertentangan, ilustrasi, klasifikasi, definisi, dan analisis. Eksposisi identifikasi merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Eksposisi perbandingan merupakan metode analisis dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf dari paragraf itu sendiri. Sedangkan eksposisi ilustrasi adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum. Metode klasifikasi merupakan sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Eksposisi definisi mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan. Eksposisi analisis terbagi menjadi dua. Yang pertama, eksposisi analisis kausal, dan yang kedua, eksposisi analisis proses. Eksposisi analisis kausal merupakan paparan yang mempersoalkan hubungan kausal atau sebab akibat. Sedangkan eksposisi analisis proses adalah sebuah metode analisis yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana sesuatu terjadi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama, penjelasan pokok persoalan disampaikan secara objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh emosi. Yang kedua, gaya tulisan informatif, penulis memberikan informasi sejelas-jelasnya. Yang ketiga, teks memuat fakta dan tujuan penulis adalah mengembangkan gagasan penulis. Unsur teks eksposisi ada dua, yang pertama gagasan dan yang kedua adalah fakta. Gagasan merupakan pendapat penulis, dapat berupa komentar, saran, penilaian, dorongan, dan rujukan. Sedangkan fakta berfungsi untuk memperkuat pendapat penulis dan meyakinkan pembaca. Jenis gagasan ada dua. Yang pertama gagasan pokok atau ide utama. Yang kedua adalah gagasan penjelas atau pendukung. Gagasan utama adalah pemikiran utama sebagai dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama dituangkan ke dalam kalimat utama. Gagasan ini biasanya terletak di awal paragraf, di tengah, di akhir, di awal dan di tengah paragraf, bisa juga di seluruh paragraf. Sedangkan gagasan penjelas atau pendukung adalah gagasan yang dikembangkan berdasarkan gagasan utama. Itu salah ketik ya. Gagasan ini berfungsi menjelaskan gagasan utama. Ringkasan teks eksposisi adalah penyajian karangan dalam bentuk yang singkat dan efektif. Meringkas teks eksposisi bertujuan mempelajari cara penulis menyusun gagasan-gagasannya. Sedangkan isi teks eksposisi adalah garis besar atau inti sari teks eksposisi. 3 langkah meringkas teks eksposisi. Yang pertama adalah membaca teks dengan saksama. Yang kedua, menentukan gagasan utama setiap paragraf. Yang terakhir, merangkai gagasan utama dengan menggunakan konjungsi yang tepat. Simpulan adalah
Ikhtisar atau pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi menyimpulkan berarti menentukan garis besar atau inti sari sebuah teks. Berikut adalah contoh teks eksposisi yang berjudul Tempat Sampah Banyak Sekolah Sehat. Silahkan kalian baca contoh teks eksposisi berikut. Berikut adalah contoh fakta dan pendapat yang terdapat pada teks eksposisi yang sudah kalian baca. Yang pertama adalah pendapat. Contohnya, sebagai seorang guru, saya meyakini bahwa kesehatan lingkungan sekolah kita dapat mendukung prestasi anak didik kita. Kalimat yang bercetak tebal, yaitu saya meyakini bahwa, itu adalah kalimat yang menandakan, yang mengidentifikasikan bahwa itu adalah kalimat pendapat. Yang kedua, untuk mewujudkan kesehatan sekolah ini kita dapat melakukan banyak hal. Salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan jumlah tempat sampah di sekolah. Sedangkan fakta dapat kalian lihat pada tabel tersebut ya. Selanjutnya, contoh gagasan utama dan gagasan penjelas yang terdapat pada setiap paragraf. Paragraf pertama, gagasan utama terletak pada awal paragraf, yaitu kesehatan lingkungan sekolah dapat mendukung prestasi anak didik. Gagasan penjelasnya adalah kalimat yang mengikuti kalimat pertama, yaitu kalimat kedua dan ketiga. Pada paragraf ketiga, gagasan utamanya terletak pada kalimat 1 dan 2 ya, yaitu sebagian besar anak-anak telah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga kebersihan sekolah. Namun ada juga siswa yang malas untuk membuang sampah di tempat sampah. Kemudian terdapat kalimat 1, 2, 3, dan 4 yang mengikuti gagasan utama yang terletak di awal paragraf. Pada paragraf 4, gagasan utamanya terletak di awal paragraf, yaitu sekolah seharusnya menyediakan tempat sampah yang cukup untuk sampah-sampah yang dihasilkan anak didik. Kalimat yang mengikutinya terdapat pada kalimat 2, 3, dan 4, itu merupakan gagasan penjelas. Paragraf kelima, gagasan utamanya juga terletak di awal paragraf, yaitu ketika sekolah telah dilengkapi dengan tempat sampah yang cukup, murid-murid tidak akan malas lagi membuang sampah di tempat yang semestinya.
Nah, kita telah menemukan gagasan utama setiap paragraf pada teks eksposisi yang sudah kalian baca. Gagasan tersebut dapat kita ringkas dengan cara menggabungkan gagasan utama menjadi sebuah paragraf. Berdasarkan ringkasan yang sudah kita buat, kita dapat menyimpulkan isi teks eksposisi menjadi satu atau dua kalimat, yaitu kesehatan sekolah dapat meningkatkan prestasi anak didik. Untuk mewujudkan kesehatan sekolah, tempat sampah di sekolah harus ditambah sehingga siswa tidak malas dan tidak ada lagi alasan lagi membuang sampah sembarangan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.